langsung saja sambutan dari Teh Ririn selaku founder Ladybook untuk memperkenalkan Ladybook itu apa, kegiatannya bagaimana. Mangga Teh. Sudah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara offline Ladybook yang keempat gitu ya sebenarnya. Jadi acara kita ini sebenarnya online ya basisnya, karena kebetulan saya domisilinya di Jepang, jadi cuma bisa online gitu. Nah kebetulan sekarang sedang mudik gitu ya dalam waktu yang beberapa bulan ini pokoknya ada di Bandung. Jadi kepikiran mungkin akan dirutinkan setiap 1 bulan sekali gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut. Nah sebenarnya apa ya latar belakangnya gitu ya, kenapa Ladybook ini ada. Dari zaman COVID ya, mungkin saat itu mulai bermunculan gitu ya komunitas-komunitas yang berbasis online supaya menambah apa ya, mengisi waktu luang kita sebagai perempuan gitu. Ternyata perempuan itu kalau berkumpul itu bisa loh nggak ngegosip gitu bisa kita berkumpul ngobrolin hal-hal yang penting, yang ide yang kreatif gitu ya. Itu sih sebenarnya semangat utamanya dari Ladybook gitu. Kemudian harapannya teman-teman di sini banyak juga yang baru bergabung ya di acaranya Ladybook gitu. Semoga berikutnya juga teman-teman bisa ikut lagi acara kami supaya kita bisa bergerak sama-sama gitu ya, menambah ilmu sama-sama, semakin berdaya bersama-sama juga. Mungkin itu aja sedikit sambutan dari aku. Oh iya, terima kasih juga kepada Room 19 yang sudah menyediakan tempatnya di sini. Semoga berikutnya kita bisa collab juga gitu ya di sini, karena nyaman banget tempatnya untuk acara seperti ini gitu ya. Mungkin itu aja sedikit sambutannya dari saya, dan bisa dilanjutkan kepada sahabat saya Teh Atika. Silakan. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah menghadirkan aku di sini. Alhamdulillah, bersyukur banget bisa ketemu teman-teman semua, sesama perempuan yang muslim, sesama muslimah di komunitas yang insya Allah manfaat, dan juga aku bisa sharing terkait pengalaman hiruk pikuk ya 7 tahun di dunia AI. Di saat AI belum se-hype sekarang, aku udah nyemplung duluan, dan semoga bisa kasih insight buat teman-teman semua. Jadi tema hari ini, gimana biar tidak tertekan ya? Nah, jadi tema hari ini, perempuan di era AI, apa sih yang tidak bisa digantikan oleh mesin? Ini adalah kontemplasi aku selama setahun terakhir, karena kebetulan di kantor pun lagi gencar-gencarnya semua harus pakai AI, efisiensi. Jadi seolah-olah manusia lama-lama mau digantikan oleh AI, yang mana sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Makanya kita coba bahas hari ini ya. Nah, ini ada statistiknya, ini ngambil dari beberapa jurnal, dan sebenarnya ini adalah report terkait penggunaan aplikasi. Semasif itu, mereka rilis itu tahun 2022. Jadi waktu itu kita beres COVID, tiba-tiba ada ya ChatGPT apaan nih? Terus ajak ngobrol, kok bagus, lama-lama semua jadi, karena mereka pengen menguasai informasi, pengen semua informasi itu mereka yang punya. Makanya 2,5 miliar per hari, bayangin, berarti mereka punya data sebesar apa ya, pengen bisa tahu orang Indonesia tuh nanyainnya apa, orang Inggris tuh nanyainnya apa, mereka bisa punya informasi itu. Nah, terus pertanyaannya bukan lagi apakah kita memakai AI, karena udah hampir semua dari di sini mungkin hampir setiap hari pakai AI, tapi gimana sih kita menjaga supaya AI tidak mengubah pola pikir kita. Nah, dari ruang kerja sampai ruang keluarga ini, karena topiknya perempuan, yang mana seneng banget karena tuh di kantor dominasinya laki-laki udah pasti ya. Jadinya bisa nyambungin ke banyak tempat, ada dunia kerja, ada rumah tangga, ada belajar dan informasi, dan bahkan sampai kesehatan keuangan, kan perempuan yang biasanya lebih concern. Memang itu nggak bisa dipungkiri, anak perempuan terhadap orang tuanya, istri terhadap suaminya, ibu terhadap anaknya, kita paling sering multitasking di antara semua ini. Tapi yang paling ironis, kadang daripada mikir dulu, kadang suka langsung mikir, aku tanya ChatGPT dulu deh, aku tanya Gemini dulu deh. Jadinya seolah-olah kita kayak nggak pernah belajar sebelumnya. Jadi sangat bergantung sama si AI ini, yang mana sangat disayangkan. Kalimat yang dulu mungkin sering dengarnya, coba googling dulu, jadinya kayak menggantikan si coba pikir dulu. Harusnya kita tuh mikir dulu,
baca buku dulu atau tanya orang yang lebih kredibel, harusnya sih seperti itu, tapi sekarang semua udah shifting ya, udah pindah. Ini angka yang paling mengerikan, 30% penurunan daya ingat kognitif ya, pokoknya terkait saraf-saraf otak kita akan menurun kalau kita terus berjalan seperti ini. Jadi maksudnya kita tetap rely on AI untuk mencari suatu informasi daripada kita mengandalkan otak kita sendiri. Ini bahkan penelitiannya dilakukan di beberapa universitas dan semuanya arahnya ke sana ya, 30-40%. Kita lama-lama jadi ketergantungan sama suatu alat, jadinya nanti ketika suatu alat itu hilang atau tidak ada, kitanya jadi kebingungan. Nah ini yang sebenarnya ingin terjadi oleh si orang-orang kaya itu, pengen kita ketergantungan. Emang itu udah arahnya ke sana ya. Nggak bisa dipungkiri kita emang tinggal hidup di akhir zaman, jadi sebenarnya kitanya juga harus aware ini arahnya mau kemana, ini arahnya mau kemana. Ditambah rezim kita kayak sekarang ya gitu. Jadi maksudnya makin menjadi kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, kita harus makin bisa berpikir dengan cara yang harusnya tetap kita maintain ya si kognitif itu. Ini bahkan diperkuat oleh riset AI terbaru dari MIT baru tahun lalu 2025 akhir. Kita itu bahkan punya utang kognitif. Utang kognitif itu apa? Kita minta tolong ChatGPT mikir, kita terima hasilnya. Itu namanya utang kan. Jadi kita seolah-olah ngutang sama dia, tolong pikirin, nanti aku yang pakai jawabannya. Itu istilahnya utang kognitif. Jadinya makin percaya sama hasil dari AI, makin kita jarang berpikir kritis. Ini bahaya banget, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita akan makin bahaya ya. 30% ini kan angkanya orang barat ya, nggak, penelitiannya kayaknya nggak nyampe ke Indonesia. Nggak tahu kalau di Indonesia mungkin bisa jadi angkanya lebih tinggi lagi ya. Dan ini satu fakta yang aku mau share teman-teman, sebagai pengembang AI-nya juga, AI itu nggak pernah netral. Selalu ada orang di balik AI itu sendiri. Istilahnya ada data training. Data training itu adalah data yang sangat besar yang kita paksa masuk ke suatu model supaya modelnya bisa mengerti si data training itu. Jadi next time ada yang bertanya, itu akan menjawab soal dengan refer ke data training itu. Jadi kebayang nggak teman-teman? Tadi kan aku bilang mafia-mafia, orang-orang terkaya di dunia, mereka punya uang miliaran, triliunan. Mereka pasti punya preferensi dong, si model ini harusnya diarahin kemana, model yang ini diarahin kemana. Dan teman-teman tahu waktu Amerika melawan Iran, itu modelnya pakai cloud. Model untuk bikin strategi harus nyerang kemana, ke sekolah mana, ke rumah sakit mana. Dan nggak bisa dipungkiri, mungkin Israel nyerang Palestina juga dengan AI juga. Karena kan harus punya strategi emang ya. Dan yang udah punya menguasai datanya ya emang mereka lagi. Nah, cuman waktu itu, ini klarifikasi sedikit juga, si Claude itu ternyata nggak setuju bahwa platformnya dipakai untuk perang gitu ya. Akhirnya mereka coba back out, jadi putus kontrak sama Departemen Pertahanannya Amerika, tapi kan tidak semudah itu juga untuk back out ya, apalagi presidennya juga nyeleneh juga ya. Nah, jadinya akhirnya sekarang banyak pengusaha yang mungkin awalnya mau lurus, tapi akhirnya karena di tengah himpitan politik dan juga penguasa, jadinya mau nggak mau harus mau juga ngikutin preferensinya si penguasa tersebut. Makanya mereka itu AI ini nggak pernah 100% netral, dia dilatih dari data manusia, dirancang sama pembuatnya, nilainya nggak kelihatan. Jadi kita nggak pernah tahu behind the scene. Kalau teman-teman lagi nyari di ChatGPT, di Claude kan dia suka bilang sedang berpikir di belakang ya. Teman-teman nggak pernah tahu apa yang sebenarnya dipikirin sama si model itu. Nggak akan pernah tahu behind the scene-nya dia dilatih seperti apa. Baru akhir tahun kemarin ada seorang ibu memidanakan ChatGPT, nama perusahaannya kan OpenAI. Kenapa dipidanakan? Karena anaknya suicide karena hasil ngobrol sama si ChatGPT-nya. Dan ChatGPT-nya ternyata dilatih untuk mengencourage usernya ketika udah menuju belok gitu, di-encourage untuk memudahkan dia semakin belok. Jadi kayak dibuat untuk mendukung apapun keputusannya si user. Nah itu ya gimana, berarti dilatihnya seperti itu, dilatihnya dibikin nyaman, dibikin pengen ngobrol terus, hasil mendukung apapun keputusannya, bahkan dicariin caranya. Jadi step by step, jadi pas si ibunya ngelihat histori percakapannya, itu ada step by stepnya, si anaknya disuruh ngambil apa, terus dia nanya yang paling gak sakit yang mana. Jadi benar-benar
dibantuin segitunya. Dan akhirnya sekarang memang lagi kasus dipidanakan itu, cuman aku belum melihat update terakhirnya apa, apakah OpenAI jadinya harus bayar ganti rugi sekian miliar dolar atau apa. Cuman dari situ kita harus aware bahwa dari semua model perusahaan-perusahaan giant ini semua punya agendanya masing-masing. Jadi harus keep in mind itu, termasuk yang teman-teman kasih ke mereka juga harus keep in mind sama itu. Ya harus aware dan jangan sampai terbawa apa ini ya rancangannya mereka. Jadi dia emang bahkan ini aku nanya ke Claudia ya, dan dia ngakuin emang dia nggak netral. Jadi kalau teman-teman nanya topik apa, bisa jadi dia punya biasnya sendiri. Makanya penting banget poin yang ini, teman-teman harus punya nilai sendiri, harus punya value sendiri yang teman-teman pegang. Itu wajib banget hukumnya. Masalahnya banyak perempuan sekarang yang udah keburu kena sama AI sebelum punya nilai sendiri. Ya alhamdulillahnya kita kena AI pas sudah umurnya 20 lebih lah ya. Cuman bayangin teman-teman yang masih under 10 tahun, masih SD, SMP, mereka belum sempat punya nilai apa-apa tapi udah keburu terpapar sama kemudahan akses si AI ini. Nah ini yang sebagai seorang perempuan harus kita coba bantu di bawah-bawah kita, junior kita, supaya jangan sampai nilainya itu jadi hilang, terutama kita yang mungkin nanti jadi ibu atau yang sudah menjadi ibu, kita yang pemegang pilarnya ya, pilar di rumah untuk ngingetin semua orang yang lagi mudahnya akses AI untuk hati-hati, untuk jangan sampai menyerahkan penilaian ke AI, karena kalau soal iman, moral, etika sangat mungkin mereka nggak benar gitu. Jadi kita harus pisah-pisah kapan rely on AI, kapan kita rely on kita sendiri. Misalnya kalau bikin resep, suruhlah AI. Pokoknya yang hal-hal yang tidak ada impact-nya ke kehidupan kita secara moralnya ya, itu silahkan teman-teman kasih ke AI. Tapi kalau udah soal moral, etika, agama, keimanan itu ya semuanya, itu jangan sampai kita serahkan ke modelnya orang-orang kaya raya ini ya. Nah, ini dia. Tadi bagi perempuan, madrasah pertama anak, aku udah mention ya, terkait seorang ibu yang ngejagain anaknya, terus habis itu juga pengambil keputusan keluarga, apalagi buat para ibu-ibu perempuan di sini yang anak sulung atau first born daughter gitu ya, anak perempuan pertama, sangat mungkin paling sering diminta ambil keputusan keluarga, kita yang justru harus paling melek terkait dunia ini. Jadi aku udah tadi share ke teman-teman bahwa semua model AI itu punya agenda masing, jagain orang tua, jagain teman, jagain saudara dari outputnya AI ini yang membahayakan. Terus yang ketiga, penyaring arus informasi. Kalau teman-teman sadar sekarang video-video buatan AI udah masif banget, dan bahkan dengan mudahnya muncul di Instagram kita, di TikTok kita dengan jijiknya ya. Maksud aku bukan jijik, itu adalah karena benar-benar mengabuse hormon kita sebagai manusia dengan kayak bikin videonya yang either lucu-lucu atau seksual, atau yang bikin poin emosi kita ikut tergerak gitu. Nah itu mereka bisa banget mainin karena udah punya datanya. Tinggal cari konten mana yang paling populer di dunia saat ini. Misalnya yang populer abad ini Twilight, 50 Shades, tinggal dibikin ulang pakai AI. Jadi mereka udah punya resepnya, tinggal di generate dengan ratusan kali lipat produksinya ya, kecepatan produksinya. Makanya arus informasi sangat keras sekarang. Dan yang terakhir adalah profesional dan penggerak komunitas. Nah salah satunya kan Ladybug juga komunitas. Harapannya semoga bisa jadi punya peran untuk memutus si rangkaian. Kita tuh nggak boleh terlalu instan, tetap harus pakai proses yang proper, harus pakai step yang benar. Teman-teman kalau mau nanya prosesnya boleh ke AI, tapi eksekusinya harus teman-teman yang pegang. Misalnya teman-teman mau belajar agama, teman-teman boleh cari referensinya pakai AI. Misalnya aku kalau belajar fikih di mana, atau misalnya mau belajar tentang metodologi penelitian gimana, itu silahkan tanya stepnya. Tapi untuk eksekusinya teman-teman harus lakuin satu persatu. Jadi jangan rely on sama AI untuk ngehasilin hasilnya. Tadi istilahnya apa, utang kognitif ya. Jadi kita nebengin AI buat mikir instead of otak kita. Padahal mau secanggih apapun AI nggak akan pernah ngalahin cara berpikirnya manusia.
tapi karena makin jarang dipakai akan lama-lama pasti akan Indian akan kalah. Makanya ntar di akhir zaman itu semua orang udah jadi susah bedain mana yang benar mana yang salah karena udah jarang pakai otaknya untuk berpikir. Dan itu sayangnya perempuan nanti yang bakal paling banyak jadi korbannya ya kalau hasil baca-baca ya, karena kan memang perempuan yang lebih mudah emosinya dimainkan, hormon kita juga paling sering berubah-berubah. Inilah takdir kita dan kita juga harus aware sama itu ya, fitrah kita. Nah ini dia apa yang nggak bisa diganti sama mesin. Jawaban utamanya yang pertama kehadiran dan empati, karena teman-teman AI nggak bisa meluk kita, AI nggak bisa mengusap tangis kita, jadi kitalah yang harus memberikan kehangatan di tengah lingkungan kita, ke anak kita, ke saudara kita, orang tua kita. Kitalah yang bisa memberikan kehangatan itu. AI mungkin bisa ngasih kata-kata manis ya kayak buaya gitu, tapi kata-kata manis itu adalah hasil training, hasil arahan orang, itu fake gitu. Itu adalah generate dari data-data lama. Mungkin dulu ada yang bikin novel cinta, ada yang bikin novel keluarga, dia jadiin novel-novel itu jadi kasih sayang seolah-olah ya di hasil chat. Terus yang kedua, penilaian dan hikmah. Nah maksudnya apa penilaian dan hikmah? Ini terkait nurani. AI nggak punya nurani. AI itu simply mengulang hal yang sudah terjadi di masa lalu, dia kasih lagi di masa depan, seolah-olah dia yang menghasilkan itu, padahal itu adalah hasil dari masa lalu. Jadi kalau misalnya ditanya, aku lagi sedih banget nih hari ini, aku dimarahin sama bos misalnya gitu. Nah, kasih sayang, nurani, terus nasihat-nasihat yang dia kasih, itu tuh semuanya hasil latihan ya teman-teman. Itu adalah data lama yang dia baca, terus dikasih ke teman-teman, dibingkai segimana rupa bahwa dia yang ngasih. Jadi teman-teman harus banget aware sama itu ya. Terus yang paling kanan, teladan dan hubungan. Nggak ada yang bisa menjadikan, harusnya kita jangan sampai menjadikan suatu AI, suatu mesin itu sebagai teladan kita. Jadi kita nanya apapun ke dia, aku kalau kayak gini baiknya gimana ya, aku kalau gini baiknya gimana. Jangan pernah kayak gitu. Carilah teladan yang emang benar-benar proper, ambil sisi baik dari manusia yang kita temui. Bahkan misalnya yang ngambil, kita kan pasti teladannya ke Nabi Muhammad buat yang muslim. Dan kalau misalnya kita mau lihat ke orang-orang sekitar kita, carilah yang positifnya, tapi jangan ambil dari mesin karena dia ada agendanya ya teman-teman. Dan hubungan yang dibangun antar manusia itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Jadinya kita harus maintain 3 kualitas ini, dan yang akan kita bahas setelah nanti ada diskusi adalah terkait berpikir kritis. Makanya nanti aku mau share buku ini. Buku ini cukup underrated ya, Seni Berpikir Kritis, karyanya Ibnu Sina, atau lebih populer dengan istilah Avicenna, akal-akalan barat ya, diganti namanya jadi Avicenna. Tapi Ibnu Sina ini dia umurnya dari rentang 980 sampai 1037 Masehi, jadi udah lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, karena sekarang udah 2026, dia wafat 1037. Jadi ini adalah buku yang tak lekang oleh waktu. Waktu itu aku sempat propose 2 buku lain ke teman-teman Ladybook. Yang pertama Dopamination, yang kedua Makanya Mikir, dan yang ketiga ini. Dan akhirnya kita sepakat untuk lanjut dengan buku ini, karena buku ini yang belum terinfluence ke barat-baratan. Karena kan kalau Dopamination itu memang karyanya psikiater Amerika. Makanya Mikir itu kalau teman-teman tahu Chania Cipta sama Abigail ya, yang lagi viral bareng sama Ferry Irwandi. Sedangkan kalau ini adalah ilmuwan Islam dari 1000 tahun yang lalu yang masih underrated. Harusnya kita mungkin lebih menggali orang-orang terdahulu yang tidak terpapar dengan nilai-nilai kebaratan seperti sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini kita diskusi dulu sebelum Ya, teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyakan jadi tadi sebelum bahas bukunya. sebelum bahas Giziless brain, nutritionless brain. Nah, ini ala-ala closing ya. Mesin boleh makin pintar menjawab. Tugas kita tetap pintar bertanya. Artinya pintar bertanya itu kapan harus nanyanya, apa yang ditanyainnya juga harus bisa dijagain. Menjaga nilai diri. Nah, ini aku juga tadi
menitip ya teman-teman, kita punya value, kita punya pendirian harus dijaga dan memahami pengetahuan yang sebenarnya. Ini terkait kita nge-review semua jawabannya, terus harus kita, jadi jangan sampai yang dihasilin sama AI itu langsung kita kirim aja, tapi maksudnya nggak kita inget-inget itu sebagai pengetahuan. Soalnya kalau kayak gitu jadinya bukan teman-teman yang bekerja, jadinya emang AI yang punya ilmunya. Seolah-olah ilmunya cuma numpang lewat doang, tapi nggak benar-benar tertanam di otak kita. Jadi kebenaran kalau kata Ibu Sina harus ditakar sejak dalam pikiran, dan pikiran itu sampai kapanpun, sampai nanti kiamat nggak akan pernah bisa diwakilkan oleh mesin. Jadi kita harus rely on diri kita sendiri, rely on otak kita sendiri, pikiran kita untuk menyelamatkan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you. Kalau istilah unlimited nggak ada istilah unlimited ya. Jadi ada batasnya. Makanya orang-orang kaya di barat sana mulai ke negara berkembang untuk nyari tempat untuk nyimpan datanya. Makanya kemarin baru ada partnership. Aku lupa data center di Amerika namanya apa. Baru partnership sama pemerintah Batam. Mau buka data center di Batam. Terus pemerintah kita mengglorify seolah-olah itu adalah investasi dari Indonesia. Padahal bukan, kita emang jadi lapaknya. Kita jadi lapak. Nah itu adalah satu cara berpikir. Kalau aku kan aku udah sering banget gitu ya ngobrol terus baca-baca, jadinya ketika lihat statement itu langsung yang terpikir oleh aku adalah oh my god, gitu kayak ya Allah, kayak ini bentar lagi jangan-jangan pulau-pulau di kita ditanam-tanamin data center karena nggak ada istilah unlimited, jadi akan habis, cuman belum kelihatan habis karena kebetulan di Amerika itu banyak banget lapaknya, maksudnya banyak banget tanah kosong, nggak kayak di Jawa ya yang itu. Di Amerika itu sangat luas banget, tapi mereka emang jadi nge-abuse daerah-daerah yang kurang mampu lah ya. Jadi makanya entah ya agendanya Amerika dukung Israel terus mau yang lagi jajah Palestina, itu juga sangat mungkin ada hubungannya sama teknologi ini, nyari lapak gitu, nyari tanah, nyari laut yang bisa dipakein. Jadi nggak ada istilah unlimited, akan habis. Makanya aku tadi cerita juga ya, careful pas pakai AI itu pas timingnya emang dibutuhkan aja. Jadi kalau belum saatnya pakai AI, pakai otak dulu, karena sekali kita nanya itu prosesnya panjang gitu ya di ujung-ujung sana untuk mengolah data kita itu, ngambil informasi itu. Makanya sekarang juga lagi ada isu, kalau orang-orang IT ini sekarang aware banget terkait isu semiconductor. Jadinya laptop MacBook lagi digoreng banget harganya. Iya, mahal banget harga secondnya sekarang. Kenapa? Makin susah produksinya, semuanya diembat sama perusahaannya ya. Jadi yang awalnya harga laptop misalnya 10 juta udah dapet yang bagus, sekarang harga laptop yang sama itu udah di 17 juta, di 20 juta karena rebutan isinya. Isinya itu adalah yang membuat kecepatan processing si AI untuk ngasih jawaban itu makin cepat. Makanya semua rebutan sekarang, semua gigantic mafia orang kaya ini semuanya rebutan hal yang sama, tapi hal yang sama itu terbatas. Gitu. Hal yang sama itu terbatas, makanya akan ada yang menjadi korban, pasti ada yang jadi korban. Tapi aku belum lihat korbannya segimana dahsyatnya, maksudnya segimana buruknya, dan Indonesia itu dampaknya apa selain yang buat tadi data center itu. Karena Indonesia itu negara kepulauan, banyak lautnya, sangat mungkin kita emang bakal banyak nih kayak gitu-gitu. Jadi dari luar mau pasang data center di Indonesia untuk nyimpen si training AI ini, termasuk informasi baru. Karena setiap hari mereka training, bahkan nggak setiap hari, setiap satu menit lah ya, terus juga setiap 1 detik lah ya, 1 menit itu mereka terus ngelatih terus model. Jadi kalau teman-teman aware, ada istilahnya kan GPT-5, ntar ada GPT-6. Kalau di cloud ada Haiku, Sonnet, Opus, Fabel. Itu adalah hasil ngelatih terus dan ngelatih terus. Aku juga bingung sih akan sampai mana ya puasnya, sampai menguasai apa gitu, sampai menguasai dunia segimana. Jadi karena belum bisa nyampe ke sana ngira-ngira, jadi aku cuma lihat apa yang bisa aku lakuin sekarang tadi ya, dengan strategi kita jangan terlalu sering pakai kalau memang nggak dibutuhkan. Pokoknya rely on otak kita, cari buku fisik. Orang tuaku kebetulan, terutama ibuku, masih sangat suka baca buku fisik daripada nanya. Tapi kalau udah soal gambar, nah beda lagi, banyak
orang-orang kita ini kan biasanya nggak terlalu yang jago gambar gitu ya, orang-orang yang sering baca buku itu dengan gambar kadang ada yang align, ada yang tidak align gitu ya, kayak ada yang sukanya gambar tapi tidak suka baca buku dan sebaliknya. Nah, alhasil yang sekarang diagung-agungkan itu adalah kemampuan generate gambar dan video memang. Dan anehnya orang-orang juga dengan senang hati ya memberikan gambar itu, dan gambar itu nanti akan di-generate untuk suatu konsep yang lain. Jadi misalnya tolong buatkan aku gambar seorang muslimah di usia 30-an gitu. Nah, jangan itu kombinasi foto aku sama Ririn misalnya gitu ya. Kita digambar terus jadi tapi itu kenyataannya. Jadi orang yang teman-teman lihat sekarang beredar di Reels gitu di TikTok itu adalah perpaduan mukanya ABCD digabungin biar nggak kena copyright doang, di mukanya digabung-gabungin separah itu demi biar nggak kena copyright. Karena kan kalau pakai murni satu wajah orang bakal langsung bisa kena pidana ya, tapi kalau misalnya mereka nggak bayar copyright, tapi biar menghindari itu mereka simply gabung-gabungin gitu. Bahkan sekarang ada istilahnya selebgram influencer gitu yang sebenarnya AI. Jadi fisiknya ngambil dari selebgram mana, alisnya matanya ngambil dari selebgram mana, ntar skill nyanyinya itu perpaduan suaranya misalnya Mahalini sama Lyra gitu. Jadi semuanya itu digabung-gabungin untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang barunya ini cuma supaya perusahaan-perusahaan mewah-mewah itu nggak bayar orang lagi, sebenarnya ujungnya ke sana. Aku juga bingung kenapa mereka segitunya, tapi makin kalau ini kan aku senang banget baca-baca teori-teori ya. Jadi memang ujungnya itu manusia bakal jadi sulit gitu ya hidupnya. Jadinya kita gampang dikendaliin sama entitas yang lebih besar. Itu memang akan ke sana. Makanya kita harus berdiri sendiri. Makanya aku juga belajar nanam sekarang. Tanamnya karena aku nggak tahu ya arahnya kan kemana. Indonesia kayak gini dan data center udah mulai pada masuk. Artinya tanah-tanah pokoknya yang seger-seger itu akan terambil ya pada akhirnya, karena uang adalah segalanya sekarang kondisinya di kapitalisme world ini. Nah, terus yang kedua terkait lingkungan valid, itu MIT udah lakuin penelitian. Setiap satu kali kita nge-enter pertanyaan itu ngambil 1 sendok air bersih. Komparasinya, jadi yang dibutuhin untuk mengolah satu pertanyaan singkat ya, jadi mungkin 150 karakter gitu, itu butuh 1 sendok air bersih. Jadi kebayang ya 2,5 miliar pertanyaan per hari, itu memang air yang dipakai sangat banyak. Kalau pertanyaannya nggak bisa di-reuse itu di-reuse. Sayangnya enggak, karena mereka punya banyak logam-logamnya kan si data centernya, jadi harus selalu air bersih dan bahkan air minum. Jadi fresh. Nggak boleh air laut yang ada garamnya, jadi harus air minum, harus air yang nggak ada PDAM. Jadi pokoknya ada mineral something ini kayak harus segitu kadarnya, nggak boleh banyak logamnya biar mereka nggak karatan si data centernya. Itu isunya aku aware, jadi makanya aku dilema banget. Ini aku kegelisahan banget ya, karena aku kerja di sini nyari nafkah, nyari penghasilan dari sini, tapi juga aware sama dampaknya buat generasi kedepannya juga. Makanya ada ide mau dilempar ke satelit, mau dilempar ke luar angkasa. Jadi ntar di sana aku nggak ngerti ya, belum cuman makanya Elon Musk sangat gencar sama SpaceX-nya, sama roket-roketannya, karena ada wacana ke sana juga. Jadi model-model ntar dilatihnya dari atas, dari satelit, supaya nggak pakai air yang di bumi. Soalnya kemarin banyak protes di suatu bagian Amerika, ada data center diem-diem tapi jadi nggak ngomong-ngomong ya ke orang-orang yang tiba-tiba bikin data center di bawah laut. Itu air perumahannya jadi rasa logam semua, jadi sangat terkontaminasi. Dan lama-lama ntar orang-orang jadi kanker kan kayak gitu-gitu. Semuanya biasanya root cause-nya dari logam konsumsinya. Jadi memang akhir zaman jadi makin belajar, justru kita harus semakin belajar juga ya untuk gimana menyelamatkan diri kita di sini sama di akhir nanti gitu. Itu terus yang ketiga tadi terkait setelah bahas air, gambar. Iya, apakah itu tuh bisa dihapus ataukah yang udah terlanjur masuk? Bahkan kita nge-unsend sebenarnya juga udah masuk. Oh gitu. Unsend itu cuma di sisi, jadi kalau kita ada istilahnya ada klien dan server. Kita pas aku ngirim chat ke Ririn, itu kirim taruh di server, dari server kasih lagi ke klien, jadi klien sama klien. Pas aku minta hapus delete for everyone gitu,
yang dihilangin cuma di sisi klien, tapi di sisi seremoral tetap ada. Nah, jadinya Permanen semua udah yang store. teman-teman upload di dunia ini dari zaman alay sampai zaman sekarang profesional gitu ya, itu akan masih tersimpan. Makanya kenapa Nabi Muhammad nggak pernah ada gambarnya. Nah, itu berkah Itu itu. Masya Allah ya, itu mungkin dulu wondering kalau baca buku kenapa cahaya-cahaya gitu kan. Nah, tapi ternyata sejauh itu ya, maksudnya pemikiran dulu sahabat Rasul sejauh itu karena sekalian terekam bisa dimainin ya kan. Sekarang Yesus dimainin ya. Iya. Terus kalau mau Buddha itu dimainin, aku sedih sih, maksudnya pasti pengikut agamanya juga ngerasa tersinggung, sakiti ya. Tapi itulah emang kita harus jaga banget komunikasi kita sama si internet. Jangan kasih sesuatu yang menurut kita itu ntar kita nggak bisa pertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau tulisannya bagus-bagus, bermakna, bermanfaat, ilmu itu silahkan maksimalkan. Terus foto diri kalau lagi mau share inspirasi juga itu silahkan, tapi yang bahaya kalau yang pasti akan bisa di-abuse sama orang. Makanya aku juga sebenarnya nyaranin kalau teman-teman foto jangan kasih full muka. Jadi misalnya tutup pakai bunga, kan kalau gitu sekarang trennya ada yang pakai bunga, pakai HP, jadi muka kita tuh benar-benar nggak kelihatan full banget. Tapi atau pakai, bahkan sebenarnya stiker pun nggak ngaruh-ngaruh banget, karena kan yang kita upload gambarnya, stiker itu atasnya ya. Jadi sebenarnya paling gampang, paling enak di crop sama kita, misalnya dipotong setengah gitu. Jadi atau suasananya aja gitu, misalnya kayak gitu contohnya. Tapi ya kita berdoa aja semoga itu maksudnya nggak sampai menyakiti kita secara pribadi, walaupun pasti akan dipakai untuk kepentingan agenda mereka yang lain. Tapi jawabannya tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Bahkan akun kita kan ada yang suka delete account, itu juga nggak kehapus. Karena aku di kantor pun ada delete account, nggak cuma simply dikasih status deleted, deleted, tapi nggak Tapi usernya udah nggak bisa ngakses. nggak bisa, udah, karena ntar pas sistem baca, oh email ini sudah dihapus, ya karena disimpan datanya, email ini udah dihapus. Nah tuh, Kan berarti bisa di-retrieve si data-data yang kehapus. iya bisa. Oh. Makanya kalau biasanya ada durasinya setahun misalnya gitu. Kalau ntar mau bener-bener dihapus, sebenarnya kita ngelepas beban dari database untuk dibuang aja. Tapi dibuangnya pun ke pembuangan terakhir lagi. Nah, pembuangan terakhir ini kayak kumpulan sampah-sampah dunia gitu ya, kumpul di situ aja. Tapi nggak benar-benar hilang, nggak bisa menguap. Karena itu semua udah jadi angka ya kan, kalau disimpan di komputer itu jadi angka, itu udah kesimpan, cuman tempatnya ini di mana. Makanya sekarang lagi ngetren model-model disimpan di laptop pribadi, jadi kita nggak akses ke data centernya, tapi laptop kita yang kerja keras sebagai kuda untuk ngehasilin jawaban. Itu ada istilahnya namanya lokal model. Jadi di laptop kita kerja keras, data kita juga kesimpan di laptop kita, jadi itu bagusnya. Tapi performanya masih jauh banget dibanding yang kita harus akses ke data yang jauh itu. Nah, lebih kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Masih banyak ya Kak jawabannya. Oke. Gitu kan. Pernah lihat ini kepo ya, di ChatGPT itu pernah ada incognito atau apa gitu. Betul. Itu tuh beneran dia? Tidak. Ya. Tidak incognito. Jadi incognito ada fake. Itu punya agenda. Itu adalah agenda untuk nyimpen data rahasia. Jadi seolah-olah kan itu aku kurang ngerti. Jadi teh di browser, itu teh pertanyaannya itu aja. Jadi di browser tuh teh ada settingan new incognito tab. Jadi seolah-olah profil kitanya anonimus. Seolah-olah, atau kalau ngobrol sama ChatGPT atau apa, bisa seolah nggak nempel ke akun kita. Story-nya nggak bisa. Seolah-olah dia membrandingnya seperti itu. Padahal ternyata tetap disimpan. Tetap disimpan. Itu sedihnya ya, akal-akalan barat. Ya, akal-akalannya seperti itu. Karena apa nih aku nggak bisa tahu, karena waktu itu ada yang bahas, dia coba eksperimen, pokoknya dia pakai terus incognito, habis itu dia pakai yang biasa, pakai incognito, jadi kayak diselang-seling gitu. Ternyata tetap ada memori dia waktu incognitonya. Nah justru itu yang memang jadi data berharganya si para mafia ini, karena kan tahu itu berarti yang dibahas di situ yang rahasia kan, yang sensitif kan. Nah jadinya semakin berharga buat mereka punya gitu. Serem dunia, makanya pikir dulu, pokoknya fisik dulu sebelum kita ke online, itu yang memang harus hati-hatikan. Ya. Udah ada doktrin dari orang-orang tuanya atasnya ke bawah, jadi ya pasti dia udah punya ilmu yang dia dapat dari leluhur.